Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tentang masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ini merupakan bab ketiga. Nah, ini adalah peta jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Indonesia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Pada abad 1 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itulah Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Nah, melalui aktivitas perdagangan ini, lama-kelamaan masuklah kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama kali kita bahas yakni masuknya agama Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta, dan diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 2 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sempaga, Sulawesi Selatan, Jember, Jawa Timur, Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Dilihat dari ciri-ciri arca tersebut berasal dari langgam Amarawati, yakni yang berasal dari India Selatan, dari abad 2 sampai 5 Masehi. Dan di samping itu juga ditemukan arca perunggu berlanggam Gandhara, yakni yang berasal dari India Utara, di Kota Bangun. Nah, arca tersebut ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur. Berikutnya, masuknya agama Hindu ke Indonesia. Masuknya agama Hindu diperkirakan pada abad ke-5 Masehi dengan ditemukannya yupa yang tertulis. Jadi di yupa tersebut tertulis bahwa Raja Mulawarman ini merupakan raja yang baik dan kuat, yang merupakan anak dari Asmawarman dan merupakan cucu dari Raja Kudungga. Ini raja tersebut memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, dari tulisan di arca tersebut bahwa kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Asmawarman, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman. Anaknya Asmawarman, menurut para ahli sejarah, nama Kudungga merupakan nama asli pribumi. Kudungga ini nama ayahnya. Nah, kemudian karena masuknya pengaruh kebudayaan Hindu, lalu anaknya berubah menjadi namanya Asmawarman. Diduga Asmawarman ini sudah mulai memeluk agama Hindu. Dilihat dari perubahan namanya yang ditambahkan kata Warman. Nah, kata Warman ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini ada 5. Teori Brahmana, yakni yang disampaikan oleh Van Leer. Kemudian Waisa,
N.J. Crom, teori kesatria C.C. Burke, Muggeridge, J. Simmons, sama teori arus balik yang disampaikan oleh F.D. Bosch, dan teori sudra yang disampaikan oleh Van Faber. Berikut teori masuknya Hindu-Buddha yang dilakukan secara pasif. Ini jadi dibagi jadi dua, yang satu pasif, yang satu aktif. Yang pasif ini diantaranya ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer, yang mengemukakan bahwa kaum Brahmana diundang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, teori Vaishya. Ini disampaikan oleh N.J. Crom, yakni bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha yakni dari kalangan pedagang yang melintas di jalur perdagangan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, teori kesatria, yakni berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mendirikan kerajaan di Nusantara dengan corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Muggeridge, dan J. Simmons. Kemudian yang berikutnya yaitu teori masuknya Hindu-Buddha yang dilakukan secara aktif. Jadi ada peran aktif baik dari yang pendatang maupun pribumi asli, yakni ada dua. Yang pertama, teori arus balik, di mana dijelaskan bahwa kaum terpelajar yang di Nusantara ini berguru ke India, kemudian kembali lagi ke Nusantara dan mulai menyebarkan agama yang sudah mereka pelajari di India. Kemudian yang berikutnya yaitu teori sudra, di mana dijelaskan bahwa para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara, kemudian dibawa oleh pemiliknya karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berakulturasi dengan penduduk sekitar. Nah, hal tersebutlah yang membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Nah, teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Nah, ini pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, membawa akulturasi. Nah, akulturasi yakni bertemunya dua kebudayaan yang berbeda melebur menjadi satu, menghasilkan budaya baru, tapi tidak menghilangkan sifat budaya asli. Nah, jadi animisme dinamismenya tetap ada, tetapi menghasilkan budaya baru yakni Hindu dan Buddha. Kemudian pengaruh yang lain yakni adanya bahasa. Kemudian adanya kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, teknologi dan peralatan hidup, kesenian. Ini dari bahasa Hindu-Buddha membawa masuknya kita mengenal bahasa Sanskerta, kemudian menambah perbendaharaan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dari kepercayaan berubahnya dari animisme dinamisme menjadi agama yang mempercayai adanya Tuhan. Organisasi kemasyarakatan dikenal sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dikultuskan menjadi seorang dewa. Sistem pengetahuan dikenal sistem kalender tahun Saka, kemudian menggunakan Candra Sangkala. Kemudian teknologi dan peralatan hidup dikenal
teknologi pembuatan candi, dan bangunan dasar punden berundak dan berfungsi sebagai tempat pemujaan nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Dari kesenian dikenal adanya relief candi yang menceritakan kisah Ramayana atau Lalita Wistara dengan suasana kehidupan di Indonesia. Kisah Ramayana dan Mahabharata yang sudah disadur ke dalam bahasa Jawa kuno kemudian ditambah dengan tokoh punakawan. Nah, tahukah kamu apa perbedaan antara kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha? Ini ada beberapa kerajaan yang termasuk kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Kalau kerajaan Hindu ini diantaranya ada Kutai, Singosari, Majapahit, Kediri, dan kerajaan Tarumanegara. Lalu kalau yang kerajaan Buddha ada kerajaan Sriwijaya, Kalingga, dan Mataram kuno. Berikut akan dijelaskan bedanya candi Buddha dan juga candi Hindu. Candi Hindu ada Prambanan, Gedung Songo, dan Candi Dieng. Kemudian di candi Buddha ada Candi Borobudur dan Muara Takus. Perbedaannya adalah terletak di bagian stupa. Kalau candi Hindu dia akan meruncing ke atas, semakin ke atas semakin runcing. Di bagian stupanya dia runcing, namanya Linggaratna. Nah, kemudian kalau yang di candi Buddha ini bentuknya melebar dan di atasnya stupanya disebut sebagai stupa Buddha. Ini beda ya, atapnya yang Hindu ini lebih runcing, sedangkan kalau yang Buddha ini lebih gendut, melebar ke samping. Nah, demikian tadi masuk penjelasan teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Bila ada pertanyaan silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun di forum WhatsApp ya. Pertemuan kali ini Bu Akla akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.